Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini dimampukan oleh Allah, diringankan langkah-langkah kita, dimudahkan urusan-urusan kita. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati Allah, selalu dibukakan pintu-pintu kebaikan, selalu dimudahkan urusan-urusan kita sekalian. Ada riwayat yang sore ini akan kami sampaikan, yaitu dari Abu Umamah. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah membacanya. Kalau belum membaca bukan berarti ini riwayat yang belum terkenal. Abu Umamah itu termasuk yang terkenal. Kalau panjenengan belum kenal, itu karena belum kenal aja. Sebenarnya terkenal banget. Suatu hari itu ditemui Rasulullah itu di dalam masjid 3 hari 3 malam, buatan kondur-kondur. Ini suatu persoalan yang luar biasa. Ini kenapa kok tiba-tiba Abu Umamah kok itikaf di masjid? Ini pemandangan yang luar biasa, pemandangan aneh. Tumben kok sergap. Jadi tidak setiap yang sergap di masjid itu tanda-tandanya baik. Boleh jadi dia itu sedang dalam masalah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, kenapa 3 hari di masjid? Ya Rasulullah, saya dikejar hutang. Ternyata 3 harinya tidak pulang-pulang itu karena takut dikejar hutang. Dan bukan rahasia lagi, tempat yang paling aman dari kejaran hutang niku nggih masjid. Karena kalau sudah di dalam masjid, ajeng nagih hutang niku masjid. Ojo nagih hutang. Ora oleh. Yo ora elok. Akhirnya Rasulullah menawarkan, mau nggak aku ajarkan doa yang dengan doa itu seberapapun hutangmu, insya Allah akan dilunaskan Allah. Ya mau. Bacalah waktu zikir pagi, bacalah waktu zikir sore 3 kali. Bapak Ibu sudah hafal yang pernah pengalaman jadi penghutang? Sudah hafal apa buatan? Doa yang biasa banget nih. Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hasan wa a'udzubika minal ajazi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Mayoritas itu sudah hafal, tapi banyak yang mengeluh, saya sudah mengulang-ulang doa ini kok nggak selesai-selesai hutangnya. Itu kenapa? Satu, ini yang kita ulas. Yang pertama sebabnya kita nggak paham yang dibaca itu apa. Yang kedua, kita itu nggak ngitung. Itu dibaca waktu zikir pagi 3 kali, sore hari waktu zikir sore 3 kali. Itu kalau masalahnya normal. Lah masalahnya panjenengan itu hutangnya normal apa enggak? Normal apa mboten? Lah wong gajinya 3 juta. Lah kok hutangnya 500 juta. Ini ku normal apa mboten?
Kalau nggak normal maka jangan dibaca waktu normal, dosisnya ditambah. Bukan hanya 3 kali waktu pagi, bukan hanya 3 kali waktu sore. Kalau perlu setiap habis sholat 3 kali, 3 kali, 3 kali, 5 kali 3. Pinten Bapak Ibu? 15 kali. Bahkan ada yang membacanya itu setiap hari, setiap saat. Kapan teringat, kapan kelingan, ini ku diwaos. Semakin banyak hutangnya semakin dilunaskan oleh Allah. Kalau doanya itu semakin sering, itu luar biasa hasilnya. Mari kita bahas satu persatu. Ternyata di dalam kitabnya Al-Jawabul Kahfi, Ibnu Qayyim itu menjelaskan ke-8-8-nya itu disebut benalu sukses. Ngertos benalu apa mbak? Jadi kalau punya mangga kok ada pohon benalunya, itu tidak lama kemudian mati. Ini sukses sebesar apapun, kalau ada benalunya, lah itu mati. Nah ini benalu kesuksesan, dihilangkan dulu. Jadi sebelum meraih sukses, menjalani kesuksesan, yang pertama dihilangkan adalah benalunya dulu. Yang pertama adalah alham. Apa artinya alham? Barangkali ada yang pernah baca terjemahannya. Alham apa? Pesimis, tidak optimis. Mayoritas orang yang punya hutang itu tidak optimis, sehingga kalau dikasih kesempatan, dikasih peluang, itu banyak yang terlepas karena tidak optimis. Selalu bawaannya itu pesimis, minderan. Saya itu pernah punya ternak, tiba-tiba ada yang jamaah itu yang mendekati, Ustadz saya boleh nitip 1? Nggak apa-apa. Pikir saya 1 ekor. Saya tanya, 1 itu berapa Pak? 1 M. Lah saya mundur, kok 1 M? Nanti niat nggak ngurusi santri, niat ngurusi wedus. Itu tandanya kami nggak optimis. Rata-rata orang yang terlilit hutang, rezekinya sulit, itu sebab pertamanya adalah optimisnya hilang. Maka itu harus dibetulkan dulu, pesimisnya itu dihilangkan dulu. Sebanyak apapun kapal kesuksesan, kalau tidak punya dermaganya, tidak punya pelabuhannya, tidak akan pernah singgah dalam kehidupan. Sebanyak apapun kesuksesan yang pengen mampir, tapi kalau tidak punya tempat parkiran, tidak akan pernah mampir. Lewat saja, tidak akan pernah mampir. Jadi alham itu harus dihilangkan dulu. Maka jangan heran kalau pertama-tama berdoa dengan ini kok nggak ada suksesnya, kok belum ada perkembangannya, hutangnya belum lunas-lunas, tapi percaya dirinya tambah. Karena pertama kali yang diobati adalah percaya dirinya, optimisnya, siap menerima rezeki yang besar, siap menerima amanah yang besar, buatan kagetan. Alham itu yang pertama kali. Yang kedua adalah al-hasan, trauma masa lalu. Dulunya pernah sukses, terus gagal. Dulunya pernah jualan, terus pernah bangkrut. Dulunya pernah bisnis, terus pernah ditipu. Itu kadang-kadang itu menyebabkan trauma yang tidak sembuh-sembuh. Sehingga kalau mbok jenengan itu ada yang ngasih saran gitu ya, jenengan dagang mawon, saya tidak berani, saya takut, sudah trauma, maka traumanya dihilangkan dulu. Kalau sudah trauma, jangan disuruh bisnis. Kalau sudah trauma, jangan disuruh usaha. Kalau sudah trauma, jangan disuruh bayar hutang. Nggak akan kemana-mana, diem aja, nggak jalan-jalan, karena traumanya masih bercokol di dalam dirinya. Maka traumanya dihilangkan dulu. Sudah 2 sifat buruk yang setiap pengusaha itu memilikinya. Kemudian yang ketiga, setelah minal hammi wal hasan, yang ketiga apa Bu?
Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Al ajzu itu adalah lemah, gampang sakit-sakitan, gampang izin, gampang udur. Sadian dinten Senin meriang, Selasa batuk, Rebu diare, Kamis acara, Jumat Jumatan. Nah niku sadiane kapan? Kebanyakan libur, kemudian disuruh bayar utang, mboten saged-saged. Disuruh bayar utang, ya sudah semakin berat, semakin berat, semakin berat. Maka dihilangkan dulu kelemahan dirinya. Dia sehat terus, ya, diberikan secara tidak langsung kesehatan. Yang keempat adalah wal kasal, rasa malas. Modalnya ada, sarananya ada, gurunya juga ada, tapi kok nggak bisnis-bisnis, kenapa? Nah nggak tahu. Berarti kalau nggak tahu itu ujung-ujungnya ya males itu. Motor ada, mobil ada, yo nggak hujan, jarak rumahnya dengan tempat pengajian dia deket, lah kok nggak datang, lah kenapa? Lagi malas nih. Jadi malas itu bukan tidak mau, semata-mata tidak mau, bukan, tapi semua sarananya ada, tapi keinginannya tidak ada. Ini yang harus dihilangkan dulu. Kalau sudah mulai keinginannya tidak ada, itu masalah, problem yang besar yang ada pada dirinya. Kemudian yang nomor 5 dan nomor 6 setelah wa'udzubika minal ajzi wal kasal, wa'udzubika minal jubni, aku berlindung kepada Allah dari sifat pengecut, tidak siap kehilangan fisik. Kalau dia nyari pekerjaan, karena dia sudah tidak punya pekerjaan, bingung, aku kerja apa ya? Barangkali ada yang menawari pekerjaan, gini aja, jadi marketing aja. Jangan marketing, saya itu malu. Akuntan aja. Akuntan saya itu mumet. Kalau usung-usung bantu-bantu, lah saya malu. Kalau jualan, lah saya nggak punya modal. Kalau apa ya, pokoknya semuanya nggak cocok. Berarti urusannya ini adalah satu penyakit yang sulit untuk disembuhkan dirinya. Ini adalah tidak mau rekoso, tidak mau dia itu kehilangan tenaga, tidak mau mentalnya itu teruji. Maka itu harus dihilangkan dulu. Setelah itu dihilangkan, kemudian wa'udzubika minal jubni wal bukhli. Semuanya tahu kalau rezeki itu mudah didapatkan kalau dia itu ahli sedekah, ahli sedekah, ahli jariyah, tapi dia itu bakhil, bakhil harta, bakhil tenaga, bakhil waktu dan lain sebagainya, maka sulit mendapatkan pertolongan. Kaidahnya jelas, wallahu fi aunil abdi madamal abdu aunan li akhihi. Allah pasti akan menolong mereka-mereka yang menolong kepada saudaranya, sementara dia itu bakhil untuk menolong, bakhil tenaga, bakhil waktu, bakhil semuanya. Bagaimana dia itu akan tertolong oleh Allah? Jadi pintu-pintu ditutupi sendiri, segala cara, segala jalan itu sudah mulai dihilangkan sendiri. Kemudian wa'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal, aku berlindung kepada Allah dari dikuasai oleh hutang. Kebiasaan hutang itu menimbulkan kecanduan, sehingga kalau sesuatu itu bisa dihutang, kenapa harus cash? Pikirnya kalau nggak dihutang itu kayaknya nggak bisa mendapatkan sesuatu. Hidup tanpa hutang ibarat langit tanpa bintang, kaidahnya.
tapi hidup kebanyakan bintang, lagi nunggu mumet. Hidup kebanyakan bintang, mumet, apalagi 7 dan mumet. Motor hutang sudah lunas, mikir terus mau hutang apa lagi ya, kayaknya laptop aja, enggak HP aja, rasanya kok gatel kalau nggak punya hutang. Itu kebiasaan. Kadang itu sandal aja dihutang kok, piring dihutang, tikar dihutang. Alasannya selama bisa menghutang, kenapa harus cash, kok rugi. Akhirnya jadi penyakit. Kalau sudah terbiasa menghutang, maka muncul penyakit yang luar biasa, dikuasai orang lain. Maka cara untuk menguasai orang lain pertama-tama adalah buat dia berhutang. Kalau dia berhutang itu mudah dikuasai. Bapak Ibu pernah dengar sejarah nggak? Indonesia itu pernah dijajah selama 350 tahun. Kalau ditanya yang menjajah siapa? Mesti jawabannya Belanda. Padahal bukan Belanda, VOC. VOC itu negaranya mana, Bu? Coba tunjukkan di peta negara VOC itu mana? Tidak ada. VOC itu perusahaan, tentaranya itu tentara Belanda, semuanya bayaran. Jadi bukan Belandanya yang menjajah, tapi melalui tentara bayaran. Itu dikuasai betul sampai 350 tahun, betul-betul war niku menguasai. Saya kembali kepada lafaz daripada zikir ini. Maka ini termasuk zikir yang disifati disebut sebagai zikir untuk melunaskan hutang. Karena kalau sudah dililit hutang itu paling sulit. Orang yang sudah dililit hutang, Rasulullah itu paling sering berdoa agar terbebas dari hutang. Jadi umpama jenengan itu berzikirnya itu sering agar terbebas dari hutang, itu mengikuti sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah dulu sampai meninggalnya ya masih berhutang. Ternyata berhutang itu ya tidak harus sampai ajal meninggal hutangnya selesai, yang penting bertanggung jawab. Rasulullah itu meninggal itu masih tergadaikan kok, baju besinya tergadaikan. Itu tandanya masih punya hutang, tapi bertanggung jawab. Tapi Rasulullah mengajarkan satu doa, yang doa itu disebut oleh Rasulullah berapapun hutangnya lunas. Kalau dibaca betul-betul, dimaknai, diresapi dengan baik, dan diyakini bahwa betul-betul itu adalah petunjuk Rasulullah, hutangnya akan betul-betul lunas. Kalau kita itu pertama sudah ngeremehkan, mosok lunas, mosok mau cotok lunas, masa baca doa aja kok lunas, oh yang kerja mati-matian aja gak lunas. Ini berarti dia tidak yakin ngeremehkan doa. Pertama kali harus yakin doa ini luar biasa. Yuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya khawatir nggak hafal panjenengan semua, walaupun yakin ini banyak yang hafal. Coba diikuti sekali saja, barangkali ada yang terlewat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Sudah hafal ya? Alhamdulillah. Kalau sudah hafal, kalau belum hafal ya diulangi lagi aja, diulang-ulang terus hafal. Dibaca pagi berapa kali? Itu kalau normal. Dibaca sore berapa kali? Kalau normal. Kalau dirinya merasa nggak normal,
ya 10 kali, 11 kali, 15 kali, bahkan kalau perlu sebanyak-banyaknya. Jenengan kok mau sih sebanyak-banyaknya? Karena saya gak normal. Ya wong gajinya 3 juta, lah kok utangnya 500 juta, ini kan gak normal. Itu akan betul-betul berfungsi dengan baik kalau ditambahi satu lagi dengan di dalam surat Nuh ayat 10, ayat 11, ayat 12. Kalau ini masyhur banget. Siapa-siapa yang ingin usianya dipanjangkan oleh Allah, coba lihatlah surat Nuh. Di sana diceritakan bahwa Nabi Nuh itu usianya 950 tahun. Berarti umatnya usianya berapa? Ya 950 tahun. Itu kalau kerja kira-kira 950 tahun itu capek apa betul? Umpama guru panjenengan sudah berapa tahun? Alhamdulillah ini sudah jadi guru 950 tahun. Waduh, lah kok wis lumutan. Undangun itu maka spektakuler banget itu, usianya panjang dan survive. Itu sudah diceritakan semuanya. Maksudnya cerita para nabi, maksudnya cerita di dalam Al-Quran, itu inspirasi bagi kita semua. Karena yang sangat-sangat bisa pakai Al-Quran yaitu umat yang diturunkan Al-Quran kepadanya, yaitu kita semua. Maka kita itu biasa punya program, kalau bulan Ramadan itu biasanya one day one khatam, 1 hari 1 kali khatam. Berapa juz bu? 1 kali khatam, tidak pakai juz kok. Berapa juz? Ya 30 juz. Itu awalnya kami minta itu one day one khatam, 3 hari itu tidak ada yang khatam. Akhirnya saya berdiri di mimbar bicara kepada jemaah yang ada hari itu, kalian tidak akan pernah bisa menghatamkan one day one khatam kecuali bisa memahami kalimat kami. Ini mumpung Ramadan, betul-betul Ramadan itu adalah bulan solusi bagi kita semua. Mungkinkah seekor onta keluar dari batu? Mungkin apa enggak? Mungkin kalau itu adalah mukjizat. Mungkinkah lautan terbelah? Ya mungkin kalau itu adalah mukjizat. Sekarang Al-Quran itu mukjizat atau bukan? Loh, sama-sama mukjizat. Al-Quran itu apakah bisa berfungsi sebagaimana mukjizat sebelumnya? Barangkali punya keyakinan, berpikir mukjizat sebelumnya manjur, terus Al-Quran ini mukjizat yang nggak manjuran gitu. Jangan-jangan ternyata enggak. Al-Quran itu tetap mukjizat sepanjang zaman. Kalau hari ini itu belum bisa berfungsi sebagaimana aslinya, kelasnya mukjizat, berarti bukan Al-Qurannya yang salah, tapi kitanya. Padahal cara menggunakan Al-Quran sebagai mukjizat itu diapakan? Ya dibaca, baca. Masalahnya yang bacanya berapa juz tiap hari? Butuh dibaca banyak juz. Beberapa waktu yang lalu saya bicara kepada seorang bapak yang hutangnya 7,7 M yang dari Wonosobo. Tak tanya, bapak biasa khatam 5 juz? Saya enggak bisa Ustaz. Berarti hutangnya enggak usah lunas. Oh kalau itu bisa Ustaz. Kalau lunas hutangnya saya bisa. Bacalah panjenengan 5 juz sehari, insya Allah hutangnya lunas. Insya Allah. Akhirnya baca 5 juz tiap hari. Kalau istri saya ya sama 5 juz tiap hari. Gini aja dibagi 2 aja. Saya sama istri enggak bisa. Jenengan 5 juz, istri 5 juz. Lah anak saya ini yang untung ya anaknya banyak. Coba kalau anaknya 10, kan 5 juz dibagi 10. Tapi saya jawab enggak bisa.
panjenengan 5 juz, istri 5 juz, putrane nggih 5 juz. Kok angel to Ustaz? Bayar 7,7 M niku nggih angel. Dilakukan enggak? Nggo salaman. Deal napa mboten? Nggih pun, deal. Akhirnya dia baca 5 juz, istri 5 juz, putranipun nggih gangsal juz. Baru sekitar 4 bulan yang lalu sudah cerita, alhamdulillah Ustaz, hutang kami yang 7,7 M sudah lunas. Lah kok bisa? Ya bisa tuh Ustaz. Ini kan mukjizat dari Allah. Lah kok jenengan bisa bicara begitu? Kan Ustaz yang nyampaikan. Ya sudah. Ternyata luar biasa. Mari kita menjadi orang-orang yang membuktikan, bukan hanya sekedar mendengar. Masa iso? Masa bisa? Bisa. Al-Quran itu sangat-sangat luar biasa. Kalau di dalam teori mempraktekkan, kami itu sudah 21 tahun yang lalu membaca sehari 5 juz, sehari 5 juz, terus kemudian membuktikan sampai kami kumpulkan 450 guru di Sultan Agung. Kemudian kami bicara, Bapak Ibu guru bacalah 5 juz tiap hari, insya Allah akan dapat suguhan yang luar biasa. Akhirnya ketua yayasan itu menyampaikan, kalau begitu mobil dinas saya tinggal, saya nggak mau pakai mobil dinas, milih pakai bis. Pada rumahnya Purwodadi Semarang, itu kalau naik bis itu 2 jam buat ngaji, itu bisa 2 juz. Kemudian pulangnya 2 jam dapat 2 juz, masih kurang 1 juz, disempurnakan di rumah. Ketika ketemu lagi saya tanya, apa yang sudah panjenengan dapatkan? Alhamdulillah Ustaz, saya itu dapat umroh gratis, terus dapat beasiswa gratis, anak-anak saya semuanya beasiswa gratis, istri saya dapat hadiah umroh juga gratis. Terus kenapa Ustadz nggak nyampaikan dari dulu? Terus saya jawab, lah kenapa jenengan nggak tanya dari dulu? Ustadz kok disalahke gitu loh, lo nggak tanya dari dulu. Akhirnya ya dibiasakan, lebih baik nggak naik mobil dinas tapi bisa baca Quran. Luar biasa. Memang ini informasi yang barangkali sesuatu yang nggak tahu ya, baru atau berat. Kalau jenengan milih yang mana? Informasi baru apa berat? Kok saya setujunya informasi ringan ya? Ya nggak berat, ya nggak baru. Kalau baru dengar iya, tapi kalau berat enggak. Yang dibutuhkan dilatih. Paling resikonya itu nggak tidur kok, kurang tidur. Kadang-kadang resikonya itu ibu-ibu paling ya nggak buat sarapan, karena ba'da subuh langsung baca Quran. Biasanya sarapan ini langsung baca Quran. Padune ben orang gawe sarapan. Kok orang gawe sarapan toh Bu? Lah kan baca Quran, masa nggak dengar pengajian, rugi dengan yang disalahkan malah bapak padahal urusannya adalah masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baca Quran itu juga luar biasa. Kalau sudah tahu resiko, atau sudah tahu caranya, sudah tahu efeknya, itu luar biasa. Sampai ada teman kami itu yang menemukan metode Stephen. Begitu mendengar Al-Quran begini ceritanya, akhirnya disimpulkan, saya tidak mau menyekolahkan anak saya. Semua anaknya tidak disekolahkan, tapi setiap hari anaknya disuruh baca Quran sampai 10 juz. Nggak sekolah nggak apa-apa, yang penting baca Quran sehari 10 juz. Itu kalimatnya beliau, bukan kalimat saya. Mungkin malah betul sekolah. Kalau dari kalimat saya 5 juz saja, itu sudah bisa terukur, Kalau kita membaca Al-Quran, itu banyak informasi yang kita dapatkan. Sambil deres, sambil tilawah, kemudian mengkaji apa yang ada di dalamnya. Ilmu tentang istighfar itu ya adanya di surat Nuh itu tadi. Usianya panjang-panjang, survive, itu juga rahasianya dari Al-Quran. Di dalam surat Nuh ayat 10, ayat 11, ayat 12. Kalimatnya fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Aku katakan kepada kaumku,
istighfarlah yang banyak. Maka kalau kalian istighfar yang banyak, setidak-tidaknya itu ada 5 yang akan diberikan oleh Allah. Yang pertama, yursilis sama alaikum midrara, dikirimkan hujan yang terus menerus, jadi tidak kenal musim paceklik, terus bisa menanam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wayumditkum bi amwal, dibentangkan harta, bukan hanya diberi tapi dibentangkan, dibanyakkan hartanya, sehingga mereka-mereka yang merasa hartanya sedikit, banyak-banyaklah istighfar. Kalau panjenengan itu ditanya banyak beristighfar itu hitungannya berapa Bapak Ibu? 2 hari yang lalu saya ke Bonjol, saya tanya ibu-ibu memperbanyak istighfar dan hitungan banyak itu menurut panjenengan berapa? 100. Berapa Bu? 500. 500 kok akeh. Utangnya wae 50 juta kok, istighfarnya cuma 500. Nah berapa? Kalau sekarang saya tanya, banyak itu berapa? Ilmunya tahu memperbanyak istighfar. Sekarang saya tanya, banyak istighfar itu berapa hitungannya? Mboten asal ngawur loh ini Bu. Pokoknya yang penting tangannya keriting, yang penting tasbihnya muter. Berapa banyak? Kalau masalahnya biasa, istighfarnya itu 4.000. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Urusan biasa itu istighfarnya 4.000. Kalau hutangnya itu 50 juta, itu hutang biasa atau hutang luar biasa? Biasa tuh. Undak ngeluh kok, ndak sampai apa itu, undaknya kaku, gulune kaku, itu tang biasa itu tak, itu gampang. Berarti istighfarnya 4.000. Tapi kalau masalahnya tidak biasa, masalahnya luar biasa, urusannya itu urusan yang luar biasa, urusannya itu adalah istimewa, maka istighfarnya diganti jadi 10.000. Jadi sudah ada yang menghitungkan, sudah ada definisinya. Banyak sedikit itu tergantung kita. Tengoklah masalah masing-masing. Kayaknya saya itu masalahnya masih biasa, urusannya karo mangan karo ngombe wis gampang, sementing meneng wae yo mangan, sementing nang omah wae yo ngombe, berarti 4.000. Waduh, hutangnya kok ora lunas-lunas. Ini persoalannya tidak biasa. Ini persoalan yang luar biasa. Ini urusannya istimewa. Berarti istighfarnya 1.000. Boleh nggak istighfar 12.000? Ya boleh. Boleh nggak istighfar 6.000? Boleh. Terserah. Tapi sudah ada yang memberikan hitungan. Pun wonten ukuranipun. Sudah ada hitungannya. Jadi gampang. Biar bisa jadi ukuran, biar nggak ngawur, biar bisa menjadi ilmu. Sehingga masalah kita sebanyak apapun itu bisa terukur. Kalau masalahnya terukur, berarti bisa terkendali. Awalnya ibadahnya terarah, setelah ibadahnya terarah, terus terukur, setelah terukur, yang selanjutnya adalah urusannya terkendali, bisa diselesaikan. Wayumditkum bi amwal, dan akan dibentangkan harta. Bahasa Arabnya itu, kalau yang kenal bahasa Arab, itu bukan yukti tapi yumdit. Yumdit itu dibentangkan, kayak gelar karpet itu loh, digelar, bukan cuma dikasih tapi terus melintung, rezekinya melintung. Bukan hanya harta, wabanin, keturunan. Mereka yang lama belum mendapat keturunan, itu rahasianya adalah istighfar. Istighfar itu lebih canggih daripada dokter spesialis. Kalau resepnya dokter spesialis kandungan niku ditumbas napa mboten? Biasanya pun ya ditumbas. Dokter spesialis kandungan kalau ngasih saran terus selesai dari praktek dibayar napa mboten?
Ya dibayar. Lewong dokter aja dibayar. Padahal ini lebih canggih, lebih hebat, lebih teruji. Bukan hanya resep dokter, tapi resep Quran. Ini yang luar biasa. Wa yaj'alakum jannat wa yaj'alukum anhar. Bukan hanya diberikan harta, bukan hanya diberikan keturunan, tapi masih ada bonus 2. Diberikan sungai-sungai, diberikan kebun-kebun. Akhirnya ditutup dengan malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa sih kalian itu kalau sudah sama Allah kok nggak tenang, itu kenapa toh? Apa nggak cukup kalau sudah punya Allah itu? Allah yang segala maha sehingga menyelesaikan segala urusan. Apa itu nggak cukup? Ya cukup. Maka perbanyaklah istighfar, dan banyaknya berapa sudah terukur, rahasianya sudah terukur. Sehingga ada orang yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri, yang satu itu ngeluh, tempat kami itu kekeringan, paceklik, mohon saran. Dijawab sama Imam Hasan Al-Basri, istighfarlah yang banyak. Terus datang lagi, saya itu miskin, tidak punya banyak harta, mugi paring saran, istighfarlah yang banyak. Nah kok podo? Yang ketiga datang lagi, saya itu sudah menikah lama bertahun-tahun belum diberi keturunan, mohon saran, istighfarlah. Lho kok yo podo meneh? Iki yae ustadze lali. Ini barangkali ini ada saran yang sama, barangkali ini keliru. Tapi begitu di cross check ternyata itu ada di dalam surat Nuh ayat 10, ayat 11, ayat 12. Berarti ini benar, bahwa yang dijanjikan Allah itu benar, bahwa yang ada di dalam Al-Quran itu benar. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, dari awal sampai yang kami sampaikan yang tadi itu sudah banyak resep, tinggal panjenengan mempraktekkan. Kira-kira yang dipraktekkan dulu yang mana? Ini nagih loh. Mau istighfar dulu, mau ngaji dulu, atau mau doa bayar hutang dulu? Yang repot itu kalau nggak semua. Ya sementing kan wis ngaji, sementing wis oleh ilmune. Masalah praktek karo ora itu tergantung hidayah. Nah niku kesuwen. Nanti ngajinya tambah lama, tambah banyak, yang harus didapatkan ilmunya. Padahal ngaji yang sedikit sebentar, tapi diamalkan ilmunya itu luar biasa. Hasilnya luar biasa. Kami sudah membuktikan, tadi sudah saya ceritakan. Saya itu 2015 itu haji. Terus sepulang dari haji itu sendirian, tidak sama istri. Saya pulang ke rumah itu langsung tangannya di tengah apa tuh? Dan ngajak istri salaman. Berani nggak kamu salaman sama saya? Tandanya deal. Sejak hari ini sampai 2 tahun lagi, berarti 2017 kita akan membaca Al-Quran sehari 5 juz. Kalau kamu baca, kita akan naik haji bersama, nggak usah pakai daftar, dan pakainya itu pakai visa yang plus saja. Daftar tahun itu, berangkat tahun itu. Akhirnya salaman, deal. Kalau sudah deal, kapanpun jamnya kita tentukan, itu adalah terakhir kita baca 5 juz. Kalau belum sampai 5 juz, nun sewu, tak guyur. Betul diguyur. 2 tahun. Begitu 2 tahun 2017 kami haji berdua. Ternyata benar itu, tepat, sangat-sangat tepat. Lah biayanya wallahu a'lam. Lah kok bisa perjalanannya mudah? Yaitu wallahu a'lam, semuanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah, mungkin ini yang kami sampaikan. Karena kalau semakin sering kami sampaikan, semakin banyak, akhir-akhirnya tambah sesek. Ini saya akeh. Ini saya berat ini. Tadi baru baca Quran, Bu. Nanti kalau selanjutnya itu menghafal Quran, aduh,
sunah diundang kuwi. Wingi maca, lho saiki kok menghafal. Karena saya itu punya ambisi yang pengennya itu ngundang di Masjid Agung, kemudian bapak-bapak ibu-ibu khataman juz 30 aja, bukan 30 juz, tapi khataman juz 30, sehingga yang di wisuda banyak itu. Mbah-mbah banyak dikalungi kalung wisuda, itu kan remen. Gue mau sarang-sarang juz 30, kan yo rame tadi, disponsori dari mana-mana, itu luar biasa itu. Acara yang menarik, menghidupkan kota kita, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah. Saya mau lihat jam, memang nggak ada jamnya. Jam berapa mulai, terus selesainya jam berapa yang nggak ngerti. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, katanya suruh nutup pakai doa. Kalau bisa saya tahu ini waktunya selesai. Kalau waktunya selesai itu kalau sudah tulisannya Alhamdulillah, kalau sudah keluar tulisan Alhamdulillah ya rampung. Kalau belum rampung ya tak rampungi. Kalau sudah tulisannya Alhamdulillah berarti selesai. Kalau orang makan selesainya ya Alhamdulillah. Kalau sudah Alhamdulillah ya selesai. Kalau sarang-sarang Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, kita akhiri dengan berdoa, kita tata hati kita tata pikiran kita mohonkan doa-doa yang terbaik bagi kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahirabbil alamin hamdan musyakirin hamdan naimin hamdan ni'amu yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'ala min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an 'alaikal balagh la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta perlindungan yang pernah diminta perlindungan itu oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkaulah yang menyampaikan segala urusan. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka amalan baharan wa rizqan daran wa aishan wa qaran. Ya Allah, anugerahkan kepada kami amalan yang baik-baik, rezeki yang mengalir, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tib hammana, Allahumma tib hammana, Allahumma tib hammana. Ya Allah, angkatlah masalah-masalah kami. Ya Allah, urailah problematika kami. Ya Allah, selesaikan kesulitan-kesulitan kami bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezekimu yang halal. Ya Allah, kayakan kami dengan anugerahmu sehingga kami tidak butuh kepada selainmu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makatan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kurang lebihnya saya minta maaf. Aku qouli hadza nastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.